Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3-8. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, percaya atau beriman saja tidaklah cukup untuk mendapatkan hak penuh dalam kerajaan-Nya. Tetapi pengenalan kita kepada Yesus Kristus adalah mutlak untuk mendapatkan keselamatan itu. Rasul mengatakan supaya kita bisa berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, maka kepada iman kita harus ditambahkan secara berlimpah-limpah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara, dan kasih kepada semua orang. Untuk menjelaskan nas ini, saya akan menggambarkannya dalam sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan pemilik restoran ingin mencari asisten pribadi atau tangan kanan untuk mengelola usahanya. Lalu ia memanggil dan memilih beberapa orang bekerja di restorannya. Kelak, jika memenuhi kriteria, akan diangkatnya menjadi tangan kanan ataupun asisten pribadinya. Si tuan ini berkata kepada mereka, "Bekerjalah di restoran ini. Siapa yang berkenan kepada aku, akan kuangkat menjadi tangan kananku mengelola usaha ini. Bahkan sebagian dari hartaku kelak akan kuberikan kepadanya." Syarat pertama yang harus dimiliki adalah percaya kalau janji itu akan saya tunaikan nanti, kata sang tuan. Lalu mulailah mereka bekerja dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan tuan itu. Setelah tiba waktunya bagi tuan itu menunaikan janjinya, datanglah seorang dari mereka berkata, "Tuan, aku berhak mendapatkan janjimu itu sebab aku percaya kepadamu dan sudah baik kepadamu." Memang orang ini baik, kalau disuruh dia akan kerjakan dengan cepat. Dia tidak pernah menolak atau membantah perintah tuannya. Kalau dikatakannya ke sana, maka dia akan ke sana. Kalau dikatakannya kemari, maka datanglah ia. Tapi tuan itu berkata, "Kamu belum bisa menerima janjiku, sebab walaupun engkau baik, engkau kurang berpengetahuan dalam bekerja. Seringkali engkau menjatuhkan gelas dan piring, karena engkau tidak mengetahui cara memegang piring dan gelas dalam jumlah banyak sekaligus. Dan engkau kurang tahu cara memasak. Masakanmu terkadang kurang garam dan terkadang kurang bumbu. Dengan begitu aku menjadi rugi olehmu." Lalu datanglah yang seorang lagi, berkata kepada tuan itu, "Akulah yang berhak mendapatkannya, tuan." Tuan itu berkata, "Tidak, memang engkau baik. Engkau juga punya pengetahuan, pandai memasak, pandai menata ruangan. Tetapi engkau tidak bisa menguasai dirimu. Uang yang ada di laciku pernah kau ambil. Kamu tergoda dan mengira aku tidak mengetahuinya, padahal semua jumlah uang itu terhitung olehku. Itulah sebabnya engkau belum bisa mendapatkannya." Lalu seorang lagi berpikir, "Mungkin akulah yang menerima janji itu, sebab selain baik, berpengetahuan,
dan dapat menguasai diri, aku juga tidak pernah mengambil uang tuan ini. Tetapi tuan itu juga menolak dia, sebab dia tidak tekun dan tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Tuan itu berkata, terkadang engkau mengerjakan pekerjaanmu, tetapi terkadang tidak. Engkau mengerjakannya hanya di saat hatimu terdorong untuk mengerjakannya. Padahal aku sudah memberitahumu supaya melakukan yang kuaturkan untukmu setiap saat. Dan kalau seperti engkau yang mengelola usaha ini, maka bangkrutlah aku nanti. Yang seorang lagi pun belum mendapatkannya, sekalipun ia memenuhi semua kriteria di atas, sebab cemburu dan iri hati ada padanya. Bahkan dia tidak mau menolong hamba lain atau temannya yang memerlukan pertolongannya. Terkadang dibuat juga keributan sehingga tidak nyaman hamba-hamba yang lain bekerja. Bukan hanya itu, ia juga berlaku sombong, tidak ramah terhadap orang yang datang ke restoran itu. Singkatnya, dia tidak memiliki kasih terhadap sesamanya dan terhadap semua orang. Tuan ini merasa bahwa orang ini sangat berpotensi untuk membangkrutkan usahanya. Akhirnya diberikannya janjinya kepada hamba yang berkenan kepadanya, yang melakukan pekerjaannya seperti yang diharapkan. Diangkatnya lah dia menjadi asisten pribadi, menjadi tangan kanan baginya, dan akhirnya hamba ini dekat sekali dengan tuan itu. Dan ia berhasil mengenal tuan itu dengan segala kebaikan dan hikmatnya, karena mereka dekat. Kepadanya pun diberikan hak penuh untuk mengelola restoran itu, dan bahkan sebagian dari hartanya diberikan kepadanya seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Demikianlah juga kita, percaya atau beriman saja tidaklah cukup. Segala sesuatunya itu harus ditambahkan dengan berlimpah-limpah kepada iman kita, supaya kita berhasil mengenal Kristus Yesus. Periksalah diri kita sebelum Tuhan datang menunaikan janjinya. Bagian mana yang belum dilakukan, lakukanlah. Apa yang perlu dicari, carilah. Seperti pengetahuan akan firman Tuhan. Apa yang perlu ditinggalkan, tinggalkanlah. Lakukanlah semua itu dengan tekun dan penuh kasih terhadap saudara dan terhadap semua orang. Kalau semua ini sudah berlimpah-limpah ditambahkan kepada iman kita, maka kepada kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaannya. Amin.